Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari. Masih menunggu ya beberapa yang mau join sebentar. Shalom Kak Dani. Shalom Bro Dani. Shalom ya semua yang join. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar lebih dalam mengenai berdoa Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus membantu kami, membukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa mengerti pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami masing-masing pribadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau sendiri yang berbicara, dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, mengubah pikiran kami, supaya kami jadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau fokus, kami mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Kak Ria, shalom Kak Joni, shalom semua. Jadi malam ini, bulan November ini tema kita itu tentang berdoa ya. Saya nggak akan bahas lagi di push-nya, di pray until something happen. Kayaknya udah banyak soalnya yang bahas tentang itu. Tapi malam ini itu saya mau menyampaikan tentang tujuan berdoa. Dan saya belajar hal ini, dan saya tuh belajar sesuatu yang baru gitu menurut saya. Karena itu saya pengen kita malam-malam ini sama-sama belajar. Mungkin hal ini kadang sesuatu yang baru ya, kita nggak pernah dengar, atau yang pernah dengar tapi nggak ada salahnya kita sama-sama belajar gitu. Saya percaya waktu pengetahuan kita bertambah, waktu pemahaman kita bertambah, kita jadi ngerti loh tujuannya itu apa dari yang kita lakukan. Jadi saya mau share tentang tujuan berdoa. Pikiran Tuhan itu lebih penting daripada tangannya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pikiran Tuhan, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan jalannya Tuhan. Tapi kalau kita berbicara mengenai tangan Tuhan, berarti kita sedang membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan tindakan Tuhan. Nah, orang yang tahu pikirannya Tuhan itu pasti orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Contohnya Musa, dia tuh dekat sama Tuhan sampai dia tuh bisa ngerti ya pikirannya. Sama kayak suami istri gitu. Karena kita sering bersama, menghabiskan waktu bersama, karena kita memiliki hubungan yang erat satu sama lain, sehingga suami istri itu bisa saling mengenal gitu. Bahkan kadang ngobrol sama suaminya nggak usah bilang apa-apa, matanya ngelirik aja kita ngerti maksudnya. Suami mukanya gimana kita bisa paham gitu. Kira-kira dia lagi mikir apa ya, dia setuju atau enggak. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang handnya Tuhan, tangannya Tuhan, kita kan ngomongin tentang tindakan Tuhan. Maka rata-rata orang yang cuma tahu tangannya Tuhan, cuma tahu tindakan Tuhan, itu biasanya nggak kenal gitu siapa Tuhan. Contoh nih ya, misalnya kita bilang, tahu nggak tuh artis siapa yang mungkin kita lagi ngefans? Kita bisa tahu gitu tindakannya dia lagi ngapain kemarin, dia sekarang lagi sibuk apa, kita bisa ngerti. Tapi apakah kita kenal? Enggak gitu. Makanya kita juga nggak bisa tahu jalan pikiran dari artis tersebut gitu. Jadi balik lagi, ngerti pikirannya Tuhan itu jauh lebih penting daripada cuma tahu tangannya Tuhan. Ngerti jalan pikirannya Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita cuma tahu tindakan-tindakannya Tuhan. Nah, tujuan itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, itu seperti sebuah tragedi gitu. Bayangin gak? Hidup tapi gak ngerti tujuannya apa. Akhirnya asal-asalan. Nah, di Amsal 19 ayat yang ke-21 itu berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya ulang ya, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi di dalam ayat ini itu dibilang apa?
Tuhan itu lebih menaruh perhatian kepada rancangannya daripada rencana Anda. Buat Tuhan tujuannya dia itu lebih penting daripada sekedar rancangan Anda, rencana Anda. Dan Tuhan itu memiliki tujuan untuk segala sesuatu. Bahkan saat dia menciptakan kita, dia juga punya tujuan. Nah, kalau kita nggak ngerti tujuannya, sama seperti saya bilang, kita akan cenderung menyalahgunakan. Seandainya kita nggak ngerti itu tujuan kita memiliki sesuatu, maka kita akan cenderung menyalahgunakan itu. Nah, ini contoh aja ya. Ini suatu yang nggak mau nyinggung, tapi sesuatu yang benar terjadi gitu. Rata-rata hampir dalam semua gereja ya, itu ibadah hari Minggu itu full, penuh banget. Tapi kalau kita mau cek, coba cek pertemuan doanya. Penuh nggak? Pertemuan doanya itu biasanya bandingannya itu sedikit banget yang datang dibandingkan yang datang ke ibadah umum. Ibadah umumnya bisa penuh banget, tapi ternyata pertemuan doanya kosong gitu. Nah, padahal tidak peduli seberapapun besar gerejanya, pertemuan doa itu sangat penting. Kalau kita baca di Alkitab itu tidak ditemukan di mana ada cerita tanpa ada orang yang melakukan doa gitu. Tidak ada cerita dalam Alkitab yang kita tuh nggak bisa menemukan kalau orang tersebut itu berdoa gitu. Jadi dari situ kita tahu doa itu penting banget gitu. Dan kenapa banyak orang nggak datang ke doa, itu mungkin ada banyak hal ya. Saya temukan bahkan sampai detik ini tuh kadang banyak sekali anak Tuhan Kristen udah lama tapi nggak datang doa. Ditanya gini, kenapa sih kok nggak datang doa? Terus jawabannya gini, habis kalau datang pertemuan doa itu kan orangnya nggak banyak. Nanti kalau misalnya ditunjuk doa dan saya nggak bisa doa gimana gitu. Atau ada banyak, mungkin ada yang misalnya nggak datang doa karena memang nggak pernah lihat hasilnya gitu. Jadi nganggap ngapain sih doa, kayaknya yang didoain nggak pernah kejadian gitu, nggak pernah lihat hasilnya gitu. Tapi mari malam ini kita belajar lebih lagi. Kenapa sih kok kita itu mesti berdoa? Apa sih tujuan berdoa? Apa yang Tuhan tuh pengen kita tahu dari berdoa? Sehingga bisa bangkit keinginan, bisa bangkit passion kita untuk kita berdoa. Nah, ngomong-ngomong seputar doa nih, pasti ada yang pernah mikir nggak? Gini, kalau misalnya tuh pertanyaan pertama ya, kalau misalnya dibilang Tuhan itu berdaulat penuh, terus buat apa kita doa? Terus yang kedua, kalau misalnya Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kita, terus buat apa kita doa? Nah, berdaulat itu artinya bebas dari segala pengaruh. Jadi kadang dipikir, iya ya, ngapain ya susah-susah doa, ngasih waktu doa, nyatain keluhan kita, permintaan kita ke Tuhan. Kalau Tuhan itu akan melakukan apa yang dia kehendaki gitu. Dan kalau misalnya Tuhan itu nggak terpengaruh apapun yang kita bilang, kita minta, terus kenapa gitu kita mesti berdoa? Nah, ada beberapa jawaban gitu ke atas pertanyaan itu. Yang pertama ini, dan ini penting ya untuk kita ketahui supaya jangan lagi ada yang bertanya di dalam hati gini, ngapain ya aku doa? Tuhannya berdaulat, ya terserah suka-suka Tuhan aja gitu. Ngapain kita mesti doa, ngapain kita mesti maksa Tuhan, ngapain kita mesti ngoyo gitu. Nah, tapi hari ini saya pengen kita itu belajar alasannya yang dibalik pertanyaan tadi itu jawabannya apa gitu. Yang pertama, Tuhan itu sama berdaulatnya dengan perkataannya. Tuhan itu sama berdaulat dengan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu dibatasi oleh perkataannya. Atau kita bisa bilang Tuhan itu dibatasi oleh firman-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengingkari perkataan atau firman-Nya. Jadi saya ulang ya, pertanyaan mengenai kedaulatan itu jawabannya yang pertama, Tuhan berdaulat seperti firman-Nya atau perkataannya. Yang kedua, Tuhan itu dibatasi atau terbatas oleh perkataannya sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan itu tidak pernah mengingkari perkataannya. Nah, kenapa sih kok Tuhan itu nggak mau ngomong terlalu banyak? Karena itu, waktu Tuhan itu berbicara, apapun yang Tuhan katakan itu menjadi sebuah ketetapan. Jadi begitu Tuhan itu berfirman, begitu Tuhan itu berkata-kata, jadilah itu akan menjadi sebuah hukum, itu akan menjadi sebuah ketetapan, itu akan menjadi sebuah kejadian.
Dan itu tidak hanya untuk ciptaannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bukan hanya berlaku dan mengikat untuk ciptaannya. Tapi yang perlu kita pahami malam ini, bahwa apa yang Tuhan katakan dan firman-Nya itu mengikat Tuhan juga. Jadi waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan berkata-kata, itu nggak cuma ciptaannya yang harus nurut, Tuhan pun terbatas oleh perkataannya Dia sendiri. Sepanjang Tuhan gak ngomong apa-apa, Dia berdaulat. Tapi begitu Dia mulai ngomong, apa yang Dia omongkan itu menjadi ketetapan. Dan itu berlaku, gak cuma buat kita ciptaannya, tapi juga buat Tuhan. Jadi kalau istilahnya gini, nek Tuhan wis kadung ngomong, itu istilahnya Tuhan itu kejebak dengan perkataannya sendiri. Jadi apa yang sudah Tuhan ciptakan itu menjadi sebuah batasan untuk Tuhan itu sendiri gitu. Dan mengapa kok hal ini tuh penting? Karena doa itu tercipta dari batasan firman atau perkataan Tuhan. Saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, di dalam Alkitab itu nyadar gak sih, kalau yang suka baca di Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus itu selalu pagi-pagi itu Dia bangun, Dia pergi sendiri, Dia pergi berdoa kepada Bapaknya. Jadi waktu matahari masih gelap, Dia udah pergi sendiri sebelum Dia sibuk, atau bahkan setelah Dia pelayanan, Dia selalu menyendiri untuk Dia berdoa kepada Bapa. Saya percaya waktu yang kita berikan untuk berdoa itu nggak akan pernah sia-sia, tapi itu sebuah investasi. Prioritas Yesus waktu di dunia bukan pelayanan kepada manusia, tapi waktu Dia ada di dunia, prioritas utamanya itu tetap Bapaknya. Karena itu Dia tetap ngasih waktu untuk Dia berdoa, ngasih waktu pagi-pagi benar sebelum Dia melakukan segala sesuatu, Dia berdoa. Dan Dia itu berdoa sama Bapaknya bisa lama, bisa berjam-jam. Buktinya apa? Buktinya loh, muridnya sampai ketiduran ya kan. Tapi kalau kita, ya jujur aja, kita itu sering kebalikan. Kalau kita doanya pendek, kerjanya yang banyak gitu. Tapi kalau Tuhan itu sebelum Dia bekerja, sebelum Dia melakukan pelayanan, Dia doa dulu selama mungkin, sepanjang mungkin, sesuka hatinya, sampai Dia merasa, oh aku siap untuk pelayanan, Dia keluar dan Dia melayani gitu. Dan kita lihat, aduh Tuhan tuh keren banget ya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, di kitab Injil, bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat, and langsung Tuhan sentuh, sembuh. Tuhan bisa bawa Petrus jalan di atas air, Dia sendiri juga jalan di atas air, dan banyak mujizat. Tapi perlu kita ketahui, ternyata rahasianya apa? Rahasianya di dengkulnya Tuhan. Istilahnya ya Tuhan itu udah doa dulu gitu kepada Bapa, karena Dia tahu itu yang terpenting gitu, melayani Bapa dan bukan melayani manusia. Nah, yang perlu kita ketahui juga, Tuhan kita, Allah Bapa di surga, itu Dia juga pengen bikin banyak hal di dunia ini. Tapi Dia mau mencari, ada gak sih orang-orang yang sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, dia terlebih dulu untuk milih berhubungan sama Bapaknya, berurusan sama Bapaknya, mencari Tuhan lebih dulu di atas segalanya. Dan kenapa ya, pertanyaannya gini, kok Tuhan bisa sih sebegitu komitmennya sama kehidupan doanya? Kalau dibilang jadi Tuhan Yesus tuh capek banget loh. Bayangin ke daerah satu diikutin orang, minta didoain, minta disembuhkan, minta ini, itu. Pindah ke daerah lain juga sama gitu. Kebayang gak kalau dia itu capek? Tapi di tengah kecapeannya, di tengah kesibukannya, Tuhan gak menjadikan itu alasan untuk Dia gak doa gitu. Tapi justru di tengah kesibukannya dan badannya capek, Dia tahu, aku mesti balik ke Bapa, aku mesti berhubungan sama Bapa, aku mesti memprioritaskan Bapakku, karena itu yang paling penting. Dan ini yang keren gitu. Kenapa kok Tuhan Yesus itu bisa segitu komitmennya sama kehidupan doanya? Karena Tuhan Yesus ngerti sebuah kelahiran doa atau the birth of prayer ya. Kalau diterjemahkan tuh kelahiran doa gitu. Dan kalau ini ada di Alkitab, kita baca kelahiran doa itu di mana sih gitu. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan yang saya mau Anda garis bawahi adalah kata-kata supaya mereka berkuasa. Ingat tadi di awal saya jelasin ya,
saat Tuhan berbicara, perkataannya itu menjadi sebuah ketetapan yang mengikat dan berlaku bukan hanya untuk kita ciptaannya, tapi juga untuk Tuhan sendiri. Dan di sini ini pernyataan paling penting untuk doa adalah supaya mereka berkuasa. Nah, Tuhan itu berkatanya gini loh, dia nggak bilang supaya kita berkuasa. Tuhan nggak bilang maksudnya supaya Tuhan dan manusia yang akan diciptakan itu sama-sama berkuasa. Tapi di sini Tuhan bilang supaya mereka berkuasa. Mereka itu siapa gitu? Mereka itu manusia. Siapa sih manusia? Kalau kita baca ya di Kejadian 1 di sana itu diceritakan bahwa Tuhan mau menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa Allah. Lalu dia membentuk tubuh di Kejadian 2 dijelaskan dari debu tanah, lalu dia dihembusi dengan roh Tuhan. Jadi manusia itu apa? Manusia itu unik karena manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari tubuh dan roh dan ada jiwa juga ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan, dia hembusin nafas hidupnya, maka manusia itu memiliki yang namanya roh. Jadi arti kata manusia itu adalah Tuhan memberikan roh kepada makhluk yang dia ciptakan itu, dan dia menaruhnya dalam sebuah tubuh fisik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tadi kan ayatnya gini nih, supaya mereka berkuasa. Dan tadi kita sudah memahami bahwa merekanya itu adalah manusia, makhluk roh yang diberi tubuh fisik sama Tuhan dan juga dikasih tugas fisik. Tugas fisiknya apa? Berkuasa atas apa tadi? Atas binatang, atas ikan, atas laut, dan atas seluruhnya ya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah satu-satunya ciptaan yang mempunyai otoritas secara legal di muka bumi ini adalah manusia. Saya ulang ya. Satu-satunya ciptaan yang mempunyai otoritas legal di muka bumi ini adalah manusia. Roh yang ada dalam sebuah tubuh. Jadi manusia adalah roh yang ada di dalam sebuah tubuh. Jadi istilahnya kalau dibalik kata-kata itu menjadi gini kalimat itu. Setiap roh tanpa tubuh adalah ilegal di planet bumi. Karena Tuhan bilang yang berkuasa itu manusia. Dan balik lagi, manusia itu adalah makhluk roh yang ada di dalam sebuah tubuh fisik. Nah, agar Tuhan itu dapat menyelesaikan segala sesuatunya, mau apapun di bumi ini, dia harus tunduk dan taat pada perkataannya sendiri. Dan kalau kita baca nih, di Mazmur 138 ayat 2 bunyinya gini. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahan New King James Version itu dibilang gini, for you have magnified your word above all your name. Artinya apa? Tuhan itu meletakkan perkataannya di atas dirinya sendiri. Artinya apa? Tuhan itu gak akan mengingkari perkataannya. Tuhan itu akan selalu setia sama perkataannya, sama janjinya, sama firmannya. Jadi sama, peraturan ini mengikat sama Tuhan. Tuhan gak bisa datang ke dunia tanpa tubuh, karena dia begitu setia sama perkataannya. Nah, karena itu untuk segala sesuatu dilakukan di bumi itu harus dilakukan oleh roh yang ada di dalam tubuh, yaitu oleh manusia. Nah, kita balik nih ya, kisahnya Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, terus dia dicobai oleh iblis suruh makan buah. Kepikir gak sih? Kenapa kok Tuhan gak turun? Tuhan stop aja tuh. Hawa stop! Kamu gak inget ya aku bilang apa? Kenapa kok Tuhan itu gak bisa gitu? Nah, balik lagi ke statement yang tadi saya bilang gitu. Untuk segala sesuatu yang dilakukan di dunia itu harus dilakukan oleh manusia, yang yaitu roh yang memiliki tubuh fisik. Nah, Tuhan adalah roh. Karena itu dia gak bisa ngingkarin perkataannya. Dia gak bisa turun dan mencampurin. Dia gak bisa turun untuk kalau bahasa Inggris itu interfere ya. Untuk campur tangan, untuk campur urusan, untuk bilang Hawa stop. Gak bisa. Dan iblis tahu ini juga. Ingat, kalau Tuhan bikin ketetapan, peraturan kita tahu, Tuhan tahu, iblis juga tahu. Makanya iblis gak datengin Hawa dalam wujud roh. Iblis waktu datengin Hawa dalam wujud apa? Wujud ular. Dia mengambil bentuk tubuh fisik, yaitu ular. Nah, jadi istilahnya Tuhan tuh gak bisa campur apa-apa gitu. Gak bisa melakukan apa-apa pada saat Hawa ingin melakukan itu, karena balik lagi ke peraturannya. Dia adalah roh.
Kalau dia mau ke dunia, dia butuh tubuh manusia. Tapi apa yang Tuhan katakan di Kejadian 3 ayat 15? Tuhan bilang gini ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau dibahasakan lebih gampang bahasa kita sehari-hari, Tuhan itu ngomong gini sama setan. Tantan, kamu tahu kan, aku tuh gak bisa datang ke dunia ini sekarang karena aku tuh gak punya tubuh jasmani. Dan kalau aku sampai datang dalam bentuk roh, berarti aku melakukan sesuatu. Itu berarti aku melanggar perkataanku sendiri, aku melanggar firmanku sendiri. Dan kamu tahu aku tuh setia sama perkataanku. Aku itu terikat dengan apa yang aku katakan. Dan aku memegang janjiku dan aku bukan seorang pembohong. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan sebut keturunan. Terus Tuhan bilang gini, aku tetap akan datang ke dunia secara legal. Karena tadi Tuhan bilang apa? Pemilik otoritas legal di dunia itu adalah manusia kan. Akhirnya Tuhan mengambil rupa. Dia bilang, keturunan dari wanita ini, itulah yang akan aku pinjam tubuhnya, rahimnya, untuk akhirnya melahirkan aku datang ke dunia ini. Nah itu loh, sampai akhirnya Tuhan itu bisa datang kepada dunia secara legal dan dia tidak mengingkari perkataannya. Natal itu ada karena perkataan Tuhan. Natal ada karena janji Tuhan tentang ini. Tuhan akhirnya mengirimkan anaknya melalui seorang wanita. Dan kita dibilang di kitab Injil ya, dan engkau akan menamai anak itu Immanuel. Immanuel, im berarti in, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu di dalam. Manu itu berarti mankind, manusia. Sedangkan El itu adalah Elohim, Tuhan sendiri. Jadi kalau diartikan Immanuel itu adalah saya melihat Tuhan di dalam manusia, di sebuah tubuh manusia. Dan akhirnya apa? Tuhan datang ke dunia secara legal sesuai dengan perkataannya. Nah, Lukas 1 ayat 28, seorang malaikat datang kepada Maria. Terus dia bilang, Maria, engkau yang beroleh kasih karunia. Dan disampaikan kepada Maria bahwa rahimnya akan dipinjam. Dia akan mengandung supaya Tuhan ini bisa datang ke dunia secara legal gitu. Dan apa jawaban Maria? Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan boom, akhirnya Tuhan turun ke dalam dunia melalui rahim seorang wanita, rahim Maria. Jadi pahamilah Bapak Ibu sampai di sini bahwa Anda itu berkuasa. Anda punya kuasa yang telah diberikan dari Tuhan sendiri. Anda punya otoritas yang legal di dalam dunia ini. Nah, jadi Tuhan itu bilang sama setan ya, balik tadi Kejadian 3 ayat 15 gitu. Dia bilang bahwa Hawa itu mimpi buruk buat setan gitu. Kenapa? Karena saat Tuhan itu mendesain seorang wanita, sebenarnya Tuhan itu sedang mendesain buat dirinya sendiri gitu. Dan Tuhan itu mendesain tubuh wanita sedemikian rupa sampai rahimnya itu bisa dipakai untuk memproduksi seorang anak. Tapi ini yang keren. Dan darah anak yang di dalam kandungan seorang ibu tidak akan pernah bercampur dengan darah ibu itu. Jadi kalau saya hamil, darah anak yang ada di rahim saya itu nggak akan bercampur dengan darah saya. Jadi kalau seorang anak itu berada dalam kandungan ibunya, apapun golongan darah anak itu nggak akan bercampur sama golongan darah ibunya. Dan ini yang keren. Jadi Tuhan bilang sama setan apa? Aku ini udah punya rencana untuk datang kepada umat manusia. Dan wanita ini akan memiliki benih dari Allah. Allah itu sendiri. Tetapi darah dari anak ini dari benih gak akan bercampur dengan darah manusia. Dan di sini yang keren, Tuhan mau bilang apa? Bahwa benih yang ada di dalam tubuh Maria itu 100% DNA-nya Tuhan sendiri. Gak ada DNA manusia, gak ada percampuran darah dengan darahnya Maria, gak ada percampuran darah Yesus dengan darahnya Maria. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sepenuhnya adalah Allah. Darahnya, DNA-nya dari Allah Bapa itu sendiri. Dan itu yang membuat Tuhan apa? Datang ke dunia dalam sebuah tubuh. Maria
memproduksi tubuh Tuhan secara fisik. Tapi Allah Bapa memberikan roh itu. Jadi akhirnya Tuhan turun ke dunia secara legal. Dia punya tubuh dan dia punya roh dari Allah itu sendiri. Dan ingat, karena Tuhan akhirnya memiliki tubuh yang legal, dia bisa ikut campur mengerjakan segala sesuatunya di dunia ini. Dia bisa melakukan pekerjaan Bapa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini yang penting terkait dengan semua penjelasan saya yang hari ini panjang lebar dan mungkin banyak hal yang baru yang kita pelajarin, bahwa doa itu jadinya apa sih? Kalau kita pikir-pikir kaitannya dari yang tadi saya bicarakan itu, doa itu apa? Doa adalah memberi izin kepada Tuhan untuk ikut campur di dunia ini. Atau Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan itu menerima izin dari kita untuk mencampuri atau melakukan sesuatu di bumi ini. Dan tadi kita bilang kan, emang kalau mau melakukan sesuatu ini harus dengan tubuh yang legal ini. Artinya apa? Kalau kita doa, itu bukan untuk kepentingan kita aja. Waktu kita doa, kita tuh lagi ngasih izin. Tuhan, ayo, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu rancangkan, itu terjadilah di dunia ini. Kita sedang mengaminkan, kita sedang sepakat dengan apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Nah, lanjut ya. Sebagai bukti nyata itu ya, kenapa kok Tuhan itu butuh tubuh? Contoh nih, ada yang bilang, Tuhan itu kan mau ngancurin Sodom Gomora gitu. Istilahnya dia tuh Tuhan yang berdaulat, tapi dia datang ke Abraham. Dia bilang, Bram, aku tuh mau ngancurin Sodom dan Gomora gitu. Mestinya Abraham bisa bilang gini, terus gimana Tuhan? So what gitu loh. Kan ya Tuhan itu berdaulat, Tuhan bisa memutuskan. Tapi balik lagi gitu ke hukumnya Tuhan, bahwa untuk dia melakukan sesuatu di dunia ini harus punya tubuh yang legal, harus ada manusianya. Karena itu akhirnya Tuhan apa? Tuhan ngobrol sama Abraham. Abraham bikin deal. Tuhan, kalau 45 gimana? Turun sampai akhirnya 10. Dan Tuhan harus kompromi dengan dealnya Abraham juga, supaya akhirnya deal. Tuhan dapat permission, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Contoh lagi itu tentang Musa ya, di Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, akhirnya kenapa kok Tuhan datang ke Musa? Karena ya itu balik lagi. Untuk melakukan sesuatu di dunia ini, Tuhan butuh manusia, Tuhan butuh yang legal, Tuhan butuh yang sesuai sama perkataannya dan gak mengingkari apa yang dia sudah katakan. Makanya dia datang ke Musa, dia jelasin apa yang dia mau dan deal. Musa mau, maka terjadilah apa yang Tuhan kehendaki di bumi. Nah, sama Bapak Ibu, malam ini kita mesti tangkep apa sih pentingnya doa. Apa sih tujuan berdoa? Balik lagi, karena waktu kita doa, kita itu ngasih izin kepada Tuhan untuk melakukan apa yang dia kehendakin. Tuhan membutuhkan saya dan saudara. Tuhan butuh saya dan saudara untuk berdampak bagi keluarga kita. Tuhan butuh saya dan saudara untuk berdampak bagi kota kita. Tuhan butuh Anda, butuh saya untuk berdampak bagi bangsa dan negara. Jadi di sini kita tahu ya, doa itu bukan lagi sebuah pilihan, mau doa atau enggak. Tapi doa itu sebuah kebutuhan. Tuhan membutuhkan manusia untuk dia melakukan segala sesuatu secara supranatural di bumi ini. Matius 16 ayat yang ke-19 dijelaskan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, malam ini kita mesti sadar, kita mesti tahu bahwa Anda, saya, kita semua memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari yang sekedar kita pikirin. Dan
Kita itu harus mau kerjasama sama Tuhan. Kita itu harus kasih izin sama Tuhan supaya kehendaknya, rancangannya itu bisa terjadi lewat doa kita. Saat manusia berhenti berdoa, maka Tuhan pun berhenti bekerja. Manusia seharusnya berdoa kalau kita nggak mau surga untuk berhenti bekerja. Berhenti bergantung pada pendoa syafaat. Tapi saya, Anda, kita semua harus mulai jadi pendoa. Ingat, kota ini butuh kita. Negara ini butuh kita. Keluarga kita butuh doa. Mari kita bersama praktekkan kuasa yang ada di dalam doa ini. Dan percaya saudara, apa yang sedang kita ikat melalui doa kita, itu terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan dalam doa kita, itu terlepas juga di surga dan di bumi ini. Jadi kalau kita berdoa buat kota ini, mari kita melepaskan semua yang baik yang daripada Tuhan untuk turun ke kota kita, ke negara kita. Dan kita mau mengikat segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Roh yang gak benar, roh-roh yang mengacaukan, itu kita ikat karena kita percaya doamu, doaku berkuasa. Jadi semangat Bapak Ibu, sekarang kita ngerti ya malam ini ya, kita sama-sama belajar. Mungkin kadang dengerin sekali itu nggak cukup gitu, apalagi ini sesuatu yang baru. Waktu saya belajar tentang hal ini, saya itu harus dengerin berulang-ulang sampai saya itu ngerti, sampai saya mendapatkan hal yang harus saya ketahui, sampai kita nemu apa sih rahasianya, kenapa kok kita harus berdoa, apa tujuannya kita berdoa. Dan percayalah, doa kita itu berkuasa. Doa kita akan memberikan izin kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, untuk melakukan apa yang Dia rancangkan untuk terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, kota kita, dan bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau malam ini agak rasanya mesti fokus ya, belajarnya itu soalnya agak-agak lebih dalam dari biasanya, sesuatu yang mungkin baru gitu. Tapi semangat, kalau misalnya kurang jelas bisa didengerin ulang. Kalau misalnya mau diskusi kita bisa chat, ngomongin ini lagi, kita sama-sama belajar. Tapi yang saya mau kita nangkep malam ini, doa itu bukan pilihan, tapi doa itu kebutuhan. Jadi mari sekarang, karena kita ngerti apa itu doa, tujuannya doa, mulailah doa sendiri-sendiri di rumah. Itu penting banget, doa pribadi. Dan jangan lupa kalau kita ada pertemuan doa, ayo sama-sama gabung. Karena saya percaya doa itu luar biasa. Dan kalau kita sepakat, kita sama-sama doa, itu juga akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan lupa kita ada doa bersama hari Selasa dan Sabtu malam via Zoom. Kalau yang nggak tahu nomornya bisa minta di bro kita yang ganteng, Mas Dani, supaya kita sama-sama ya, kita satukan hati kita. Ingat, apa yang kita lakukan itu akan berdampak, apa yang kita doakan itu akan berdampak. Karena itu jangan sampai udah ngerti tapi masih nganggap remeh-temeh, udah ngerti tapi masih disalahgunakan, padahal doa itu luar biasa kuasanya. Jadi Bapak Ibu, ayo semangat, terus berdoa supaya kehendak Tuhan rancangannya tergenapi. Terima kasih, yuk kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa malam ini. Kami sama-sama belajar Tuhan tentang hal yang baru. Kami jadi mengerti Tuhan apa itu doa. Kami jadi mengerti kenapa kami harus berdoa. Bahkan kami mengerti Tuhan, kalau doa kami memiliki kuasa yang besar. Doa kami akan membuat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan, itu terjadi di bumi ini. Tuhan, karena itu Bapa, mari Bapa, biar Roh-Mu terus menjelaskan kepada kami. Roh-Mu terus berbicara kepada kami, supaya kami nangkep betul apa yang kami harus pelajari. Dan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan untuk setiap kami pribadi. Tuhan, aku berdoa Bapa buat telinga-telinga yang mendengarkan pesan ini. Supaya mereka dibukakan pikirannya. Supaya mereka ngerti betul apa yang menjadi rahasia yang besar dari doa itu Tuhan.
Terima kasih Bapak, malam ini kami memberkati Tuhan saudara-saudara kami dalam komunitas PD Lebak Jaya. Kami melepaskan berkat atas kehidupan mereka Tuhan. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka akan mengalami kasih setia Tuhan. Mereka akan mengalami suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka akan mengalami kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan diberkati, apa yang mereka dikerjakan akan menjadi berhasil Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat orang-orang di komunitas ini ada orang-orang yang bangkit bagi Tuhan, orang-orang yang akan terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, orang-orang yang akan berdoa bagi setiap hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang dalam komunitas ini akan menjadi orang-orang yang mengubahkan dunia Tuhan, mengubahkan kota, mengubahkan bangsa dan negara, mengubahkan keluarga. Oh, kami percaya Tuhan, kami juga memberkati kota Surabaya Bapak. Kami memberkati Indonesia. Kami melepaskan Tuhan damai sejahtera ilahi. Kami melepaskan sukacita yang melampaui akal manusia. Kami melepaskan kasih Tuhan yang menutupi segala sesuatu. Biar terbit Tuhan, kemuliaan Tuhan atas negara kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan, buat waktu kami boleh bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Salam perjuangan.